Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another week of learning English with me. And today we are in week 5, which means we in worksheet 3 ya. Karena kemarin ada sedikit masalah dengan per-worksheetan. Jadi kita mulai dari kita di worksheet 3. Okay, today it's very simple karena kalian punya assignments tugas terstruktur 1, so I'll just make this week's materials very simple. So this week we will learn about the topic. The big topic is Islamic finance, but yang akan kita pelajari adalah how to read. So first kita begin dengan this worksheet seperti biasa. I don't know which parts, but like that's your worksheet. So di worksheet 3 ini kita akan belajar skills of reading. Jadi sebenarnya banyak hal yang terjadi ketika kita membaca. Membaca itu proses decoding, ya, proses reading the symbols. Jadi banyak sekali proses yang ada di dalam situ. Sehingga it's actually a very demanding skills, but it tends to be like put di letakan pertama karena dia will helps a lot of other skills to develop gitu. Jadi di letakan pertama itulah kenapa dulu Nabi Muhammad juga hal yang pertama dilakukan, diminta untuk dilakukan adalah membaca Iqra, karena it will helps other skills like speaking and listening and like writing itu develop ya dari awalnya dari yang namanya reading. Oke, nah kita mulai dari worksheet 3 ini ya, skills of reading. Jadi ada 2 skills besar atau skills utama yang harus kalian ketahui tentang reading. Yang pertama adalah skimming, yang kedua adalah scanning. Okay, skimming implies going over a text briefly before you decide whether you want to read it a whole. Jadi di sini kita bisa sebut skimming sebagai membaca cepat. So you read every part of the sentence, every part of the text in a glance. Nah biasanya yang dibaca itu titles, table of contents kalau kalian di sini reverse to books ya kalau buku misalnya, and then go over the text quickly. Jadi dibaca aja semuanya, and then you have to pay attention on bolded or italicized sentence. Kenapa? Karena bolded ya yang di bold sama italicized yang di garis bawahi itu biasanya dia adalah informasi yang dianggap penting ya, and keywords, dia kata kunci. Sehingga ketika kalian sudah tahu kata kuncinya apa, kalian akan tahu apa sih sebenarnya yang ada di teks tersebut, di reading tersebut. That's why you have to pay attention on that. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah baca judul. If you read a book, so you have to know the table of contents. Jadi apa aja di situ, judulnya apa? Judul ini dia akan menceritakan atau menjadi kunci. Apa sih sebenarnya yang akan kalian temukan? Informasi apa yang akan kalian temukan di dalam teks tersebut? And then bolded dan italicized sebagai kata kunci. Itu adalah skimming. Oke? Dari situ kalian tahu apakah that text worth to read. Jadi sesuatu yang akan membantu kalian mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Misalnya kalian dapat tugas membuat makalah tentang a certain topic, and then apakah dia bisa membantu kalian dalam mendapatkan informasi lebih tentang topik tersebut gitu. Kalau misalnya kata kuncinya banyak yang berbeda dan tidak sesuai, you maybe just want to skip it and move to another text. Jadi kalian tidak perlu harus membaca semua teks karena that's a lot of text out there. Skill yang kedua adalah scanning. Apa itu scanning? Scanning is a technique you use to locate specific bits of information in a text. Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah specific bits yang ingin kalian cari. Jadi di otak kalian tuh sudah tahu apa yang ingin kalian cari. Misalnya di sini you want to check when the wars of the roses ended, ya. Wars of the roses ended kapan? Berarti kalian dibukanya di historical books and then cari kata-kata war of rose ended seperti itu. Ya, jadi kalian punya informasi sebelum kalian mencari. Itu namanya scanning. Jadi scanning itu kalian punya pertanyaan dulu baru kalian cari di teks. Misalnya informasi seperti recount text itu apa ya? Kalian cari, recount text adalah seperti itu. Itu namanya scanning. Sedangkan skimming adalah kalian cari, kalian baca dulu semuanya.
gitu. These two skills of reading is very important for you to do your general reading. Jadi ketika kalian membaca in general, membaca biasa aja, membaca bukan karena assignment saja, membaca dengan berbagai macam jenis keinginan, tapi basically ini akan sangat berguna ketika kalian menghadapi academic type of reading. Karena academic reading itu dia sangat demanding. You need to read a lot, like literally a lot. Makanya kalian harus punya 2 skill utama ini, ya. And then selanjutnya setelah kalian tahu 2 skill utama skimming and scanning, berarti kan nanti kalian akan menemukan teks yang ingin kalian baca lebih lanjut. Nah, kalian bisa apply yang namanya deep reading, ya. Jadi reading di sini yang sudah benar-benar membaca yang sebenarnya. Kalau yang 2 tadi dia adalah pre-reading ceritanya. Jadi sebelum kalian benar-benar membaca. Deep reading ini berguna ketika kalian memang harus membaca that particular text. Tapi karena membaca itu kadang ya kita kekurangan konsentrasi, atau kita suka lupa-lupa, atau kita that's a lot of things ya yang terjadi ketika membaca, tiba-tiba ngantuk misalnya. Maka dari itu deep reading needs concentrations. Ya, karena sehingga ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan nih untuk melakukan deep reading ini. Ya, ada 2 strategi yang akan saya perkenalkan di sini, yaitu the RAP strategy and the RADA strategy. First strategy is the RAP strategy, ya. Apa itu RAP strategy? It's read, and then you ask, and then you put the answer. Jadi kalian bisa mulai paragraf per paragraf. So you read the first paragraph, and then you ask questions. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan paling simple yang bisa kalian tanyakan adalah, apa sih inti dari paragraf tersebut? Pertanyaan kedua adalah, apa detailnya? Apa informasi tambahannya? Gitu. Yang apa contohnya misalnya. Jadi intinya apa sama additional information, 1 atau 2. Misalnya contohnya apa, atau detailnya apa, seperti itu. Itu pertanyaan paling simpel yang bisa kalian tanyakan. Dan setelah itu kalian jawab pertanyaan tersebut dengan your own sentence. Kalian jawab pertanyaan tersebut dengan kalimat kalian masing-masing. Ini adalah metode RAP atau read, ask, and put. This method ya bisa kalian gunakan untuk reading difficult passage. Jadi tulisan-tulisan teks yang sulit. Nah, ini teks bahasa Inggris menurut kalian sulit semua, jadi kalian totally can use this. Okay, RAP. Yang kedua adalah RIDA strategy. Read, imagine, describe, and you can add more detail. Ya, jadi di sini will help you to reflect on details about places, people, actions, events, and you can create picture based on the words and style language used by an author. Jadi di sini lebih ke easy reading, jadi bukan difficult passage like the one on RAP. Jadi lebih more describing things, jadi kalian akan lebih nempel informasinya dengan cara seperti itu. Oke, nah di sini saya punya teks a bit long, Islamic Banking in Indonesia, I Love Sharia Finance Program. Ada tanda paragrafnya di sini, maka kalian bisa coba membaca teks tersebut, terus mengaplikasikan RAP dalam kegiatan. Di sini saya sudah berikan pertanyaannya, jadi kalian tinggal mencari jawabannya saja. Oke, di tempat satunya. Kalau misalnya this part is not enough, itu nanti kalian bisa bisa ini bisa di buku kalian sendiri ya. Nah, karena kita udah bahas tadi soal main ideas, jadi di sini saya juga akan bahas main ideas. Jadi setiap paragraf itu akan terdiri dari 2 hal. Yang pertama topic sentence, yang kedua supporting details. Apa itu topic sentence? Topic sentence adalah sentence yang menjelaskan tentang the topic of the paragraph. Dia menceritakan apa sih paragraf itu akan bercerita tentang apa, begitu. Sehingga dia bisa jadi kunci dan inti dari paragraf tersebut. Sehingga kalau misalnya dalam reading kalian tidak ada waktu, kalian bisa tinggal melakukan teknik tersebut. Membaca topik sentence-nya saja untuk tahu dan menebak what kind of text, what kind of information that will be given in that particular part. Gitu ya. And then you will have supporting details. Apa itu supporting details? Supporting details adalah details yang menjelaskan dari
topic sentence, karena topic sentence dia kan hanya fungsinya mengunci the paragraph ya, tapi kan paragraph itu tidak hanya kuncinya saja, dia butuh detail yang lebih panjang, sehingga supporting details itu adalah seperti itu. Kalau misalnya di topic sentence-nya menceritakan tentang let's say nih, one general problem in Indonesia's banking sector is low financial literacy among the Indonesian population. Hence, banking penetration remains at relatively low level. Berarti di sini akan menjelaskan tentang kurangnya pengetahuan finansialnya orang-orang Indonesia. Contoh-contohnya misalnya apa yang terjadi, misalnya atau bukti-bukti data-data tentang low level of financial literacy tersebut. Gitu. Itu adalah main ideas-nya, topic sentence-nya, dan supporting details-nya. Jadi yang namanya main ideas itu biasanya dia ada di topic sentence, jadi di kalimat pertama ya, in that particular paragraph, di paragraf khusus tersebut. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita literally bisa meletakkan si topic sentence itu baik di depan atau di belakang. In academic English, usually they have it right in the beginning of the paragraph. Jadi dia ada di sentence pertama paragraf tersebut, begitu. Jadi posisinya tetap gitu. That's it dan itu aja. Setelah ini nanti kalian ada satu teks yang harus kalian baca, and then kalian jawab pertanyaannya. Jadi hari ini tugasnya gampang kan, cuma 2. Yang pertama kalian membaca RAP sama yang satu lagi kalian cuma harus membaca lalu menjawab pertanyaannya. And then kalian ada satu tugas untuk video recording. Itu video contohnya saya letakkan di Google Classroom ya. Jadi kalian lihatnya dari situ aja. That's one. And then nanti yang kalian kumpulkan itu bukan videonya, tapi skrip atau naskah yang kalian katakan, dan yang di paling bawah atau di paling atas naskah tersebut ditulis link ke video kalian. Oke, remember yang dikirimkan adalah naskahnya saja. Jadi dokumen, PDF boleh, doc boleh. Dikumpulkannya di mana? Di Google Classroom. If you have any questions, tanyanya di Google Classroom ya, biar semua orang, teman-teman lihat jawabannya. Gitu. If you don't have, that's it then. Kalian bisa ulang video ini kalau misalnya merasa saya ngomongnya agak terlalu cepat. Kalian bisa ulang, tentu saja. Kalian bisa kurangi playback speed-nya juga bisa. Hari ini kita belajar tentang skill reading. Ada 2, scanning dan skimming. Setelah kalian skill pre-reading dilakukan, kalian melakukan yang namanya deep reading. Itu membaca lebih lanjut ya, dengan 2 skills yang kita pelajari, RAP sama RI ya, RAP RIDA ya, biar gampang. RAP adalah strategi yang paling bisa kalian gunakan untuk membaca teks-teks akademik yang sulit. Oke, tugasnya ada 2, berarti mengisi RAP ini dan reading comprehension yang bagian C terakhir. Oke, that's it for today. Thank you very much. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.